sedih rasanya kalau sudah RTH ini sudah dibabat ya, dibikin bangunan-bangunan yang lain. Gitu. Padahal ya makhluk-makhluk yang lain selain kita juga membutuhkan itu. Yang risu khorsan illa makan lahu sodako. Jadi setiap pohon yang kita tanam itu tidak hanya untuk kita, tetapi dia akan sangat bermanfaat bagi makhluk-makhluk yang lain. Unik ya? Ini ada anak Timbulnya ya. ayam Polandia. Jadi di sini bermacam-macam dari mulai ayam Brahma, ayam kate. Ini yang paling lucu ini. Ayam Polandia. Ayah god dulu ya. Oke. Selamat datang di Pondok 92, Pondok Citarum Harum. Alhamdulillah tempat ini sangat istimewa karena Bapak Pangdam, kemudian Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Bupati Bandung sudah pernah hadir di tempat ini. Jadi perlu kami informasikan sektor 22 terdiri dari 17 subsektor. Ya. Jadi 15 subsektor itu berada di Kota Bandung. Jadi mereka fokus kegiatan kebersihan dan normalisasi sungai. Kemudian ditambah sub 15 dan sub 17. Sub 15 adalah area ketahanan pangan. Jadi ini sengaja kita buat untuk media sosialisasi, edukasi. Jadi flora dan fauna lengkap di sini. Lengkap ya. Betul. Jadi kita bisa lihat jadi betapa memang kegiatan penghijauan itu sesuatu yang tidak bisa tidak harus kita laksanakan. Kita bayangkan Pak Agus, ini satu pohon yang kita tanam ya, yang bisa tumbuh dengan subur itu bisa mencukupi kebutuhan untuk oksigen 2 orang. Saya merinding jadi. Sama-sama Pak. Ya, di mana orang lain menebang, kita justru berbalik, kita menanam dan menanam. Ya.
Ya, kita bisa rasakan Pak Agus ketika kita berada di kota Bandung, hawa begitu panas, begitu kita naik di area sini, terasa sejuk dingin, ya. Nafas pun terasa lega. Itulah perlunya ya kita pahamkan pada masyarakat bahwa menanam itu menjadi bagian dari jihad kita. Mudah-mudahan dengan semakin banyak pohon-pohon yang kita tanam, tumbuh dengan subur, oksigen yang dibutuhkan oleh kita semuanya, tidak hanya manusia, termasuk makhluk-makhluk yang lain, burung-burung, ya, itu juga mendapatkan kebahagiaan dari udara yang segar. Mudah-mudahan ya ini bisa diikuti yang lain, ya, sehingga masyarakat semakin sadar bahwa penghijauan harus dilaksanakan. Yang pasti berbagai macam tumbuhan, baik yang memang pohon keras ataupun pohon buah gitu ya, buah ya yang dibutuhkan oleh masyarakat ada di sini. Ini jeruk lemon bisa kita lihat tidak pernah berhenti nih, Pak. Kemudian ada taman bermain juga ya, burung-burung dan taman bermain juga kita sediakan. Ya, berarti emang ini untuk umum, Pak? Baik, jadi memang kita fasilitasi nantinya bisa untuk siapapun ya, sehingga masyarakat kita bisa bermain, tapi juga ada area edukasinya. Tidak hanya bermain, tapi dia tahu bahwa betapa lingkungan kita ini ya, alam harus kita jaga. Semoga dengan kita menjaga alam, alam juga memberikan manfaat untuk kita. Berarti dikasih dedak cukup ya? Kadang-kadang kita kasih ini daun paya, daun singkong. Pakai itu daun-daun, sayur-sayuran. Kalau hijaunya di sini ada. RTH ini sangat-sangat dibutuhkan, apalagi dihadapkan dengan di mana-mana setiap orang punya tanah, ditanam batu, bikin kontrakan dan sebagainya. Padahal keseimbangan alam harus tetap kita jaga. Maka fungsi RTH di sini adalah RTH, ruang terbuka hijau. Maksudnya adalah supaya area tersebut bisa tetap ditanam pohon-pohon yang bisa membantu untuk menahan air supaya tidak terjadi erosi. Selain daripada itu, juga tadi kita sampaikan bahwa itu dibutuhkan untuk kebutuhan oksigen kita. Sehingga salah betul kalau seandainya RTH ini dialihfungsikan. Ya, padahal kita bisa melihat sendiri. Ya. Sedih rasanya kalau sudah RTH ini sudah dibabat ya, dibikin bangunan-bangunan yang lain. Padahal ya makhluk-makhluk yang lain selain kita juga membutuhkan itu. Ada sebuah hadis dari Muslim, Pak, ya, Mami Muslim. Yang risu khorsan illa maka nalahu sodako. Jadi setiap pohon yang kita tanam itu tidak hanya untuk kita, tetapi dia akan sangat bermanfaat bagi makhluk-makhluk yang lain. Ketika dia menghasilkan buah, dimakan oleh makhluk-makhluk, oleh burung dan sebagainya, itu menjadi bagian sedekah dari kita. Mantap. Tanam dan tanam. Mantap, Pak. Ya. Ini Pak Nana, Sersan Mayor, yang pertama kali membuka area ini, Pak. Ya. Jadi sebelum Komandan Pak Cece, beliau yang terlebih dulu melaksanakan giat penghijauan atau mengawali Pondok 92 Citarum Harum ini. Ini tempatnya, alamatnya di RT 03 RW 9 Cimekar. Rasanya tidak terlalu jauh dengan Cinunuk ya. Saya lihat di sebelah sana juga masih ada RTH yang mestinya memang harus kita jaga. Mereka juga datang bisa memanfaatkan area ini. Dan 0 rupiah kecuali itu tadi, tolong kalau airnya bersih kembali bersih. Syaratnya hanya itu saja. Berarti siapapun boleh, Pak ya? Boleh. Terus ini juga manis, Bro. Oh, ini ya? Ya. Pak Tasban, sini Pak Tasban. Wih, manis ini, Pak. Wah, maaf. Wah, udah merah sudah. Bismillah. Manis kan? Ala-alan Bayi. Ini
Hasil perbuatan Mbak Cecek dan Mbak Nana ini. Manis, manis. Nah ini yang ayam-ayam kita keluarkan pagi hari, nanti sore ini kuncennya masukkan kembali. Ini bagus, bisa lihat tanamannya begitu subur karena kita juga melaksanakan kegiatan dari pemupukan dengan menggunakan bios 44, Pak. Apa itu, Ya. Pak? Bios 44 itu salah satu zat yang itu dikembangkan dulu oleh Bapak Panglima Kodam 3 Siliwangi, Pak Guntung. Wah, ini. Ikut-ikut gede ini. Nah. Habis sama tikus. Habis sama tikus. Gede banget itu. Jadi kalau yang punya pribadi, ini kebetulan pemiliknya Bapak Kolonel Infanteri Edi Gustiawan. Jadi beliau inisiatif menggunakan lahan pribadi beliau untuk area ketahanan pangan. Karena sektor 22 tidak punya lahan untuk pengembangan ketahanan pangan, khususnya untuk media edukasi kepada masyarakat. Alhamdulillah ya beliau merelakan, ya alhamdulillah seperti yang sudah lihat saat ini. Jadi masyarakat pun kalau hari Sabtu Minggu sudah ramai kesini ya, Pak ya? Dan free. Tinggal kontak saja karena kebetulan kegiatan kami juga sangat masif, Pak. Jadi mobilitas kita cukup tinggi. Jadi diinfokan aja dulu. Asli ini Pak, bukan main-main ini Pak. Ini Bulat ya. berkah dari bios 44 ini Pak. Wow. Manfaat dari bios 44 ini, tanamannya jadi subur, buahnya betul, luar biasa. Ini bukan bulat gitu, Pak, bukan ya? sulap ini. Coba. Ini nih. Seperti ini. Gede padat gini ya. Kita tambahkan. Jadi di sini juga ada kita pengembangan bios 44, Pak. Bisa browsing apa itu bios 44. Yang pasti bios 44 ini adalah cairan untuk mengembalikan kesuburan tanah, Pak. Jadi dulu pada saat Bapak Panglima masih menjabat di Padang, beliau menggunakan untuk lahan-lahan gambut yang bekas kebakaran itu, Pak. Dan termasuk area ini, ya alhamdulillah bisa kita lihat tanahnya, tanamannya begitu tampak subur, ya, karena kita selalu menggunakan bios 44 di sini. Jadi kalaupun ingin mencoba gitu ya. Oh silakan. Ada, Pak. Ada. Kabar bagus berarti, Pak ya. Ya. Jadi silakan, itu gratis, tidak dipungut biaya untuk memanfaatkan bios 44. Walaupun kalau seandainya beli mahal loh itu. Nah, itu yang mengembangkan Bapak Panglima itu, Pak. Iya. Bapak Majen Kunto Arif. Dan rasanya sangat-sangat nyaman. Ya. Kalau lokasi seperti ini, ya, diskusi di tempat yang sejuk, kemudian bisa sambil makan minum, perut kenyang, cerdas biasanya. Jangan, makanya diskusi itu jangan di ruangan yang panas, ya, akhirnya malah lempar-lemparan bantal. Ya.